Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah YFS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Pada kesempatan yang singkat ini di bulan Ramadan, insya Allah ada sedikit yang harus kita tadabburi, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di situ menerangkan masalah Ramadan. Allah bicara masalah Ramadan dari awal, syarat-syaratnya, sebagian keadaan musafir dan sebagainya. Namun dalam surah itu ada satu ayat 186 itu seakan-akan ada pemotongan. Ketika bicara masalah Ramadan tiba-tiba dipotong dengan arti yang lain. Di situ Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Rasulullah, ya Muhammad, jika ada di antara hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah bahwasanya diriku adalah dekat dengannya. Aku mengabulkan jika dia berdoa kepadaku. Namun jika dia memenuhi kewajiban dan beriman kepadaku agar mereka menjadi orang yang beruntung dan mendapat petunjuk. Jemaah YFS TV yang tidak Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ketika bicara Ramadan tiba-tiba ada membicarakan masalah lain. Dalam tafsir Imam Tantawi dan karyanya di dalam tafsir yang bernama Wasid, di situ menerangkan bahwasanya ayat ini seakan-akan memotong dia. Jadi kalau seandainya kita umpamanya di dalam jalan lah, dalam perjalanan, tiba-tiba dipotong. Nah, begitu dipotong kira-kira ada apa? Ada hal yang penting berarti di situ. Apa kita lambat membawa kendaraannya atau kita ada masalah di dalam kendaraan itu? Artinya adalah bahwa Ramadan itu ada poin-poin yang terpenting ketika kita dalam berpuasa. Pertama adalah dari ayat ini Allah menjelaskan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini yang penting yang kita panjatkan setiap di Ramadan. Kapanpun itu. Jangan sampai lepas dari doa dan sampai kita terlena dari doa, karena doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam masalah doa ini, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muslim. Man min muslim yad'ullah da'watan laisa fiha ma'sam wala qati'a rahimah illa atau ihda thalathah. Seorang muslim itu jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jika dia tidak melakukan perbuatan yang haram dan kemudian dia tidak memutuskan silaturahim, maka tidak ada yang lain yang didapatkan kecuali tiga. Yang pertama, doanya itu akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa itu akan ditunda, akan diberikan waktu yang lain. Ataupun yang ketiga, doa itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diberikan di yaumil akhir sebagai bentuk balasannya. Untuklah jemaah cinta Allah Subhanahu wa taala yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita terkadang berdoa mengatakan doaku diterima atau tidak. Doaku seperti tidak diterima. Untuk itu di sini sejenak kita mengupas satu hadis Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya. Maka Rasulullah SAW, Allah inda zonni abdi. Allah itu tergantung kepada persangka hambanya. Jadi ketika berdoa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka yakinlah doa itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa itu sendiri, kalau seandainya tidak dikabulkan berarti ada sesuatu yang Allah tunda. Kenapa?
Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 216 itu Allah jelaskan cukup jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita minta, kita suka dengan yang kita inginkan, tapi itu tidak baik bagi diri kita. Dan boleh jadi apa yang tidak kita inginkan, ternyata itu baik dalam diri kita. Satu contoh, sahabat Rasulullah SAW bersama radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah salah satunya adalah bila minta kepada Rasulullah untuk menjadi orang kaya. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Terus dia meminta untuk didoakan menjadi orang kaya. Ternyata didoakan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu semua kisah ini. Ternyata setelah dia menerima satu hadiah dari Rasulullah seekor kambing, terus banyak. Terakhir dia lupa dengan sedekah, zakat dan sebagainya. Sehingga apa yang dia inginkan dari doa awalnya untuk menjadi orang kaya, terakhir itu buruk bagi dirinya. Begitulah Allah cintanya sama kita. Jadi intinya jamaah IFSA TV yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, di sini doa itu sangat dibutuhkan untuk kita. Posisi bagaimanapun, doa tetap kita gas, kita mainkan terus. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Masalah keluarga, masalah pasangan, masalah keadaan, ekonomi, semuanya serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan berharap kepada makhluk. Jika kita minta kepada makhluk akan penuh dengan kekecewaan. Tapi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapatkan 3 poin sesuai dengan hadis tadi. Akan Allah kabulkan langsung, atau Allah tunda dengan yang lain, atau Allah kumpulkan, kita diberikan di yaumil akhir nanti. Insya Allah dengan memperbanyak doa, terus doa, maka dalam waktu doa-doa itu kita tidak tahu yang mana akan dikabulkan Allah. Untuk itu perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.